Orang kita tidur-tiduran di lantai aja tambah kaya kok. 100M 6% berapa? 6 miliar. Kamu harus habisin sebulan 500 juta. Kayak kita nguap doang nambah berat badan. Ya. Ngantuk doang loh. Bayangin ya. Kan masalah ditaruh supaya kita growing. Masa udah masalah ditaruh kita kagak growing ngapain? Sayang udah ada masalahnya, growth-nya harus dapet. Iya. Kalau zaman sekarang orang tuh gak bisa ngukur sebenarnya mereka mampu atau enggak. Yang mereka lihat cuman tanggal. Oh seminggu lagi gajian, kurang 2 juta nih buat pergi makan. Pakai dulu aja. Ntar masuk tinggal bayar. Nah kalau habit gini, ya kan maksudnya podcast ngobrol-ngobrol ini kan sebenarnya secara tidak langsung mengedukasi ya. Betul. Gitu ya. Nah menurut kamu orang dengar gitu, apa dia bisa merubah habitnya dengan mendengar atau sekali 2 kali atau gimana orang sampai, apakah orang itu harus membuat sebuah keputusan terlebih dahulu? Karena kita kan memang tujuannya mau menolong ya gitu supaya semua orang bisa sukses berhasil dan we know that the habit is very important gitu. 2 hal sih. Yang pertama urgensi. Kita nggak bisa ngomong. Aku pernah di podcast temenku, dia ngomong, Teh ada nggak suggestion untuk keep my friends motivated? Dia tuh kecukupan lah, very rich lah ya. Gimana cara make them motivated gitu? Terus aku bilang, nggak bisa lah. Mereka 5 tahun lagi aja bisa aja tetap lebih kaya dari gua. Bisa gue duluan. Jadi sekarang gini loh, kalau orang tuamu bisa cari duit 100M ditaruh di bank doang, terus besok itu duit masuk ke kantongmu, gimana cara motivasi dirimu? Urgensinya di mana? Orang kita tidur-tiduran di lantai aja tambah kaya kok. 100M 6% berapa? 6 miliar. Kamu harus habisin sebulan 500 juta. Kayak kita nguap doang nambah berat badan. Ya. Ngantuk doang loh. Bayangin ya, bayangin kalau kamu tidur-tiduran doang guling-guling sebulan harus ngabisin 500 juta. Gimana cara kamu bikin dia lebih maju? Susah Kayaknya sekali. aku pernah dengar itu kamu ngomong mengenai orang kalau lagi bisnis partneran gitu ya. Iya. All things lah. Itu kan penting ya, harus All things lah. harus sejalan, se-values ya gitu ya. All things lah. Nah, makanya aku bilang kayak gitu. Yang pertama urgensi. Urgensi itu berarti eksternal. Eksternal maksudnya adalah kondisi kita mengharuskan kita seperti apa. Nah, baru yang kedua internal. Kita mau melihat diri kita ke depannya seperti apa. Keren. Jadi yang pertama tadi eksternal. Kalau misalnya kita nggak punya orang tua yang kayak tadi ya kita kan pasti terdorong kondisi kita untuk maju. Kita ada urgensi untuk maju. Ya urgensi itu yang akan bikin kita growing kan. Kan masalah ditaruh supaya kita growing. Masa udah masalah ditaruh kita kagak growing ngapain? Sayang udah ada masalahnya, growth-nya harus dapet. Iya dong, ibaratnya kamu diizinin punya masalah seumur hidup kan supaya kamu growing seumur hidup. Gitu loh, sayang sekali. Nah yang kedua, baru kita ngomongin internal. Aku mau ngelihat diriku, biarpun sekarang sampai 10 tahun, 50 tahun lagi gak kerja dari papaku cukup, apakah aku mau gini-gini doang? Apakah nanti aku punya anak, aku mau dilihat sebagai, untung kakek kaya. Untung opa kaya. Apakah kita suatu hari mau bilang pas anak kita, kamu tuh harus berjuang. Lah papa gak berjuang? Kamu tuh harus jadi orang loh gini. Lah papa aja kurang guna, kaya-kaya aja. Itu kan dorongan manusia beda-beda maksudku. Menurutku sih dari 2 itu ya, udah pasti eksternal internal. Bahas ini sedikit, based on your experience, kamu termotivasi karena apa waktu dulu? Atau memang habit kamu memang Enggak bagus? lah, aku obviously kondisi lah. Mungkin kalau sekarang mamaku single mom tapi duitnya banyak banget, aku belum tentu kayak gini lah. Jadi itu yang urgensinya itu ya? Iya, urgensi yang kayak, aduh kalau kita berhenti atau kita jadinya nanggung, gak keangkat nih. Ya harus gaspol, gitu. Urgensi. Itu gue rasa dari pembahasan kita dari tadi, itu karena banyak orang mau instan. Karena mau instan akhirnya jadi terlibat pinjol, ini itu dan lain sebagainya. Itu pinjol itu sebenarnya lebih ke arah mereka buat main judi atau pinjol untuk buat lifestyle? Ada atau yang buat gaya-gaya sekarang. Iya makanya lebih gue pengen tahu tuh. Buat Tapi beli sebenarnya iPhone pinjol lah. majority-nya tuh memang menurut gue sih buat lifestyle ya gitu ya. Iya. Tapi apakah juga untuk Susah sih. buat Yang pertama menurutku impact paling gede itu yang membedakan dulu sama sekarang. Dulu juga orang banyak utang. Iya. Cuman dulu lebih terfilter. Kan dulu kalau misalnya mau punya kartu kredit aja kan ada syaratnya. Kalau sekarang kan KYC aja kan keluar dana. Jadi problem nomor 1 memang liquidity itu di mana-mana.
liquidity itu di mana-mana. Kenapa? Karena zaman sekarang terlalu banyak uang nganggur, orang nggak tahu mau apain, akhirnya bikin lending company. Semua startup sekarang bingung mau bikin lending bisnis apa, pasti bikinnya microfinance. Bank digital bingung mau apa, pasti bikinnya abis ini pinjaman UMKM. Mereka punya liquidity-nya. Questionnya ini liquidity diapain? Dipinjemin. Karena apa? Mereka mungkin udah lihat, wah ini enak banget nih ya pinjol-pinjol ya dari luar segala macam ya. Duit beredar gila-gilaan, return tinggi gitu ya. Masa kita yang megangin liquidity nggak ke arah sana? Sebenarnya pertama petanya udah ke disrupt tuh gara-gara itu. Makanya sekarang semuanya bikin liquidity. Yang kedua, ini masalah sosial media. Zaman sekarang ini kita dipacu sama perlombaan lifestyle. Yang mungkin tadi kakak-kakak udah bilang ya gitu loh. Problemnya adalah sekarang tuh yang aku lihat orang tuh tidak bisa ngukur mereka tuh sebenarnya sekaya apa. Jadi misalnya gini, aku punya income 5-6 juta sebulan, ya kan? Kalau dulu, zaman dulu, wah nggak cukup nih gitu ya, udah sisa dikit. Ya udah deh kita masak nugget aja di rumah pakai nasi rice cooker lah. Kita akan tahan sampai ke refill lagi. Ya, oke. Kalau zaman sekarang orang tuh nggak bisa ngukur sebenarnya mereka mampu atau enggak. Yang mereka lihat cuman tanggal. Oh seminggu lagi gajian. Kurang 2 juta nih buat pergi makan. Pakai dulu aja. Ntar masuk tinggal bayar. Bahkan kita bisa pakai yang buat liburan bayarnya belakangan. Betul. Bahkan sekarang ditawarin ekstra diskon lagi. Betul. 14% kalau kita ngambil yang bayarnya belakangan. Betul, Iya kan? Kayak online-online gitu. betul. Kita dikasih cashback, didorong kan Iya, untuk melakukan didorong, itu iya. gitu loh ya. Ya satu sisi kalau kita ngomongin peta secara makroekonomi kita nggak bisa ngejudge. Karena ini semua Ya, bisnis memang. bisnis, Iya, kita nggak bisa iya, ngomong. Masih mending orang muter di pinjol daripada di judol. Iya dong. Judol apa tuh? Ini jelek sama jelek nih. Judol lain. Olahraga, juga olahraga. judol. Iya. Gue kira judol. Tapi ada judol. Baru dengar istilah itu. Iya. Ini bukannya berarti baik ya, tapi ini pilihannya jelek sama jelek. Iya. Jelek 1 dan jelek 2 gitu loh. Jelek 1 masih muter di ekonomi, jelek 2 mah udah nggak muter. Kalau judol kan duitnya udah nggak tahu di mana balik lagi. Mungkin yang punya judolnya juga dapat duit nggak bisa pakai kan, diliatin orang pajak mau pakai gimana. Kan zaman sekarang kalau orang bisnisnya ilegal yang susah adalah pakai duitnya kan. Di rekening mah banyak, pakainya gimana? Nggak muter di masyarakat gitu loh. Nah itu yang membuat semua orang sekarang daya belinya juga kan terpengaruh ya, semua turun. Nah lifestyle plus tadi ya menurutku sosial media kalau ke Gen Z zaman sekarang itu yang paling kencang gitu. Karena balik lagi orang selalu menilai kita sekarang punya duit atau enggak dari apa yang kita pakai, liburan kita kemana, Postingan. kita Nah, itu ngapain, liatnya dari sosial postingan. media. Iya, karena aku sendiri ketemu orang lebih banyak ya mau temanku kek, mau adik kelas kek, mau followers kek, mau dimanapun aku ketemu. Majority orang itu terlihat mapan tapi rekeningnya bobrok. Justru orang yang punya rekeningnya mapan itu yang minoritas sekarang. Kayak gitu. Simpel lah, kita ambil satu ini contoh tidak mendiskreditkan ya. Contoh agent insurance misalnya. Ini kan bisnis model, keperluan. Namanya rekrutmen harus punya penampilan. Ya dong. Si agentnya ya. Si agent. Ada yang pernah ngobrol sama aku, ini adik kelasku di gereja. Kok gue income gue udah nyampe 23 juta sebulan. Leader gue suruh gue ambil BM cashback. Cicilan berapa? 18 per bulan. Di mata dia ya, dia kan melakukan hal yang benar. Kita bayar, kita pakai BM supaya kita bisa rekrut more dan meningkat. Tapi kan rasionya yang berhasil beneran berapa banyak? Lebih banyak yang akhirnya sekarat gara-gara cicilannya. Contoh ya, itu bahkan bukan konsumsi tuh. Itu di dalam dunia bisnisnya aja di encourage-nya begitu. Jadi terlalu banyak zaman sekarang yang Ya. membawa kita ke arah Alphard sana. lah, segala macam gitu kan. Hanya untuk gaya. Susah. Zaman Nah, sekarang. kalau untuk yang Theo bilang berarti itu berhubungan dengan, ini kan lifestyle berarti ya? Iya. Pinjol mostly lifestyle ya? Lifestyle. Terdorongnya. Nah, berarti mereka nggak mau endure the process. Mau skipping the process untuk bisa dapat lifestyle-nya gitu. The Gen Z and the Gen Millennial. Nah, makanya dia ngambil pinjol. ini gitu. uniknya. Tiap kelas itu beda tingkat panjang berpikirnya. Oke. Kelas yang paling bawah mau ngambil kayak gitu ya boro-boro mikirin masa depan. Kalau bisa cicil kelihatan keren, cicil dulu. Yang penting gue memang bukan orang kaya, tapi di sekitar gue dapat validasi ya udah loh. Gue emang nggak ngarep jadi kaya-kaya amat, tapi sekarang di sekitar gue melihat gue berhasil nih. Gue dapat kerja,
Gue misalnya pinjol dulu cicil apa sih kalau zaman ini iPhone misalnya. Kan orang langsung, wih gila ya lu sekarang Iya. udah pindah kerja pakai iPhone keren Memang banget. kita lihat dari level bawah juga pakai iPhone ya. Itu. Naik lagi misalnya kelasnya Middle. menengah. Ah. Dibilang susah nggak cukup. Dibilang mampu beli rumah, beli mobil cash? Belum tentu. Iya. Bener nggak? Iya. Mereka umur-umur yang mungkin udah mau punya keluarga segala macam. Pressure dari kiri kanan lagi. Nah ini kelas ini lebih susah lagi nih. Punya duit gak? Punya. Mau disimpenin juga gak kehitung berapa tahun biar bisa beli rumah cash. That's right. Bener Iya. nggak? Iya. Kenapa nggak kita cicil aja? Kenapa nggak kita pakai? Ngerti ya? Jadi tiap tier ini punya pola pikir yang beda gitu loh, susah gitu loh. Paling ya kalau ngomongin orang kaya nggak usah ngomong, enak. Kebutuhan tercukupi, Iya. uang nganggur banyak, udah pilihan aja mereka mau ngapain kan. Mereka nggak terlalu pusing. Mereka paling jatuh-jatuhnya paling salah investasi, ditipu teman, dimakan grit, sama biaya rumah sakit. Paling orang kaya jatuh-jatuhnya 4 ini. Lifestyle udah nggak bisa bikin mereka susah. Iya, 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 iya. Yang tengah yang setengah mati, potongan pemerintah ngaruh. Lifestyle ngaruh. Lifestyle istri ngaruh. Lifestyle anak ngaruh. Mobil tetangga ganti Ngaruh. ngaruh. Dibilang susah enggak juga, gue nggak susah. Dibilang kaya enggak juga, gue nggak kaya. Nah, paling susah menengah ini. Ya kayak gini-gini. Yang tengah-tengah Iya. begini dia paling susah. Emang dia paling nyusahin sih. Untung lo bukan istri gua. Nyusahin juga gitu lifestyle begini. Merah. Dia kalau merah berarti itu dia. Ada indikatornya ya. Iya, merah. Kupingnya merah lah. Iya. Gak perlu diedit. Kamera zoom ke sini. Apa ya? Ya gitu ya. Jadi setengah mati gitu kan. Belum yang tengah kalau ada tuntutan Nah dari ini keluarga. sedikit keluar sedikit. Tapi ini berarti bisa berhubungan dengan kenanya mental health. Dengan adanya kan Theo kan bilang bahwa mereka butuh validasi. Ya kan. Makanya mereka pinjem. Ya kita lagi topik kan ke pinjem online gitu ya. Nah mereka pinjem terus nggak bisa bayar kan. Itu kan dikejar-kejarnya luar biasa kan. Bahkan Iya. dipermalukan lewat sosial media kan. Ya. Terus kalaupun juga nggak bisa pinjam online, nggak bisa memenuhi seperti standar yang mereka pikirkan, itu bisa mempengaruhi ke mental health mereka nggak sih? Pastilah orang paling stres kan orang Ini nggak- Gen Z ya kan sekarang ya. Semua orang nggak usah Gen Z, mau sampai boomer juga kalau nggak ada Soalnya duit aku masa kan stres. baru datang ke pelayanan kemarin mau bilang gitu ya. Nah aku ngobrol-ngobrol sama dokter yang lagi koas gitu, umurnya 24, dia dokter, dia bilang sekarang ini prakteknya lagi di rumah sakit jiwa. Dia bilang, tahu nggak? Aku kaget. Ternyata yang aku datang itu lihat kirain orang tua yang banyak yang sakit jiwa. Itu anak muda. 85% tuh orang-orang umur 20 sampai 25. Makan fasilitas di rumah sakit itu 80% memang untuk orang-orang muda. muda. Jadi sekarang yang bukan mental health nih sudah sakit jiwa nih gitu ya. Itu memang antara umur 18 sampai umur 25 gitu. Bener. Nah ini masuk hubungannya ke sini kayak gitu. Kalau gue rasa sih ini ya, mungkin kalau sampai kena mental itu karena fake. Banyak orang dari Theo ngomong semua tadi kan jadi palsu gitu loh orang. Karena mau gaya ini, gaya itu, akhirnya menggunakan yang palsu-palsu. Menurutku yang susah gini sih, umur 18 sampai 25 tuh masa-masa paling susah buat kita terima hidup kita. Misalnya kita umur 19 tahun baru lagi kuliah. Oke. Udah mulai kelihatan nih, oh teman ada yang bisa begini, Ini bisa era begitu. sekarang ya? Iya. Oke. Paling susah adalah menerima kondisi hidup umur segitu. Ekspektasi tinggi, mimpi tinggi, ambisi besar, lihat kiri kanan. Paling susah adalah, oh ternyata emang gue susah ya. Ah itu paling susah. Jadi tidak menerima kenyataan, mikir, berusaha, berjuang, tapi tetap mentok. Akhirnya frustasi, akhirnya depresi, nggak bisa menerima kenyataan hidup. Ya udah. Comparison. Karena mungkin kita bisa lihat umur 40, 45 ya kalau di pinggir kan ada orang kerjaannya misalnya apa jual di pinggir jalan. Misalnya nenek-nenek, kakek-kakek. Mereka happy-happy aja. Iya. Karena mereka sudah terima hidup dia di situ gitu. Kenapa banyak anak muda yang malah miring? Karena umur segitu adalah proses penerimaan identitas hidup dan diri.
Dan ketika kita harus menerima kenyataan bahwa hidup kita tidak seperti yang kita pikirkan, itu ada yang survive, ada yang enggak. Menurutku Ya sih itu kan gitu. stay true to yourself kan, not fake anymore. Menurutku itu yang susah di umur segitu. Kamu udah stay true to yourself nggak? Belum lah, aku kan masih 29. Coba tolong, Aku masih 27 sama 29. merah lagi merah. Ya aku kan udah generasi dia udah Flintstone. Masih muda, kan beda berapa tahun sama Theo. Iya, makanya aku ngikutin dia. Kalau kamu kan baru kan. Nyambung, kita dunianya nyambung. Lo masih belum nyambung kan. Iya, dan apa ya, korelasi uang sama korelasi mental health itu real. Sampai level That's good. pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan itu dalam artian necessity lah ya. Makan masih bisa, mungkin kita sakit masih bisa ke dokter. Kalau stres masih bisa makan enak di tiernya masing-masing gitu loh. Menurutku uang sangat berhubungan dengan kebahagiaan sampai titik pemenuhan kebutuhan. Sisanya di atas titik kepenuhan kebutuhan itu udah masalah orang bermain dengan ekspektasi hidup sendiri, mental health sendiri, bagaimana dia mature enough untuk terima hidupnya udah di situ. Karena kalau kita mau ngomongin rumah sakit jiwa yang isi orang kaya mungkin banyak juga. Iya, iya. Atau mungkin mereka dirawat di rumah nggak kelihatan. Iya, iya. Karena manusia itu kan di luar pemenuhan kebutuhan, menurutku uang sama kebahagiaan ini udah nggak terlalu korelasi. Betul. Gitu loh. Mungkin orang sampai nggak punya naik motor terus bisa beli mobil pertama, wah itu lompatannya gila. Mungkin dari mobil pertama nih begitu dikasih rezeki melimpah, ganti mobil sampai sports car sampai apa, mungkin udah nggak ada rasanya bisa geblek sendiri lama-lama. Karena udah tidak ada maknanya. Dan itu benar, yang di rumah sakit itu 60-70% disebabkan karena keuangan. Iya. Stres ya. Pasti. Baru 20% baru keluarga. Pasti. Masalah gitu. Itu sama kayak itu ya. Kalau nggak siap dapat Grand Max gimana? Oh iya. Ya. Doanya apa? Doanya mobil apa? Mobil Mercy dapetnya Grand Max. Siapa? Hah? Siapa? Ada. Ada dengar khotbah di mana kemarin? Nah, terus kalau mereka nih, let's say, kan banyak nih yang udah terjebak di lingkaran hutang piutang, pinjol, terus mereka pasti ingin keluar kan, kayak gitu. Gimana tuh saran kamu? Jujur ini susah sekali menjawabnya. Karena nggak bohong juga, banyak juga yang pinjol sekarang karena kondisi. Bisnis sekarang turun. Gitu loh, banyak orang retail, mau ngomong offline, online, semua bilang ada penurunan. Jadi kondisi mereka kekurangan likuiditas nih kita nggak pernah bisa tahu kenapa gitu. Nggak semerta-merta semua juga tentang lifestyle. Jadi susah sekali menurutku untuk memberikan solusi konkret gitu. Cuman selama kita masih di kondisi yang masih bisa punya buffer untuk keluar dari situ, ya mungkin yang harus kita lakukan adalah benar-benar mengurangi kos-kos yang gak perlu dulu, cicilan jangan nambah dulu, terus ingat di momen-momen ini mungkin 1-3 tahun ke depan tuh sebenarnya bukan waktunya agresif, tapi waktunya bertahan. Karena kadang orang kalau depresi tuh mentalnya jadi cacing-cacing naga-naga. Cacing-cacing naga-naga tuh maksudnya, Jadi udah gimana? palang tanggung, gue udah kelibet utang, mending gue Langsung all out. gamblingin deh. Kalau main judi all out, dorong Iya, all semuanya out gitu. dah. Iya. Iya, ibaratnya Dorong semua. Dorong semua. dorong semua dah. Kalau jadi nggak jadi juga gue sekarang udah kayak orang setengah mati gitu kan. Ya jadi kalau menurutku solusi konkret ya untuk pukul rata jujur sulit. Cuman kalau misalnya kondisi normal memang apes nih gitu ya, bisnisnya tutup segala macam, jadi mungkin masih ada yang bisa dijual dulu tutupin ini karena bunga kan rolling terus. Nah lucunya kadang zaman sekarang tuh banyak yang nggak bisa membedakan kebutuhan prioritas dan kebutuhan sekunder. Jadi ada juga Piramidanya kasus, itulah, iya jadi ada premier, juga kasus sekunder aku gitu. ketemu misalnya gini, ini mobil rusak, jangan diservis deh mahal ntar dulu. Tapi sekali pergi makan bisa 1 juta. Gitu. Jadi orang tuh menempatkan prioritas pakai uang aja bisa. Nggak bisa membedakan. Seblur itu gitu. Sebenarnya dia tahu kali. Tahu. Cuma tidak memprioritaskan aja. Tidak prioritaskan. Iya, Yang impactnya ujungnya jangka panjang yang akan lebih besar lagi gitu. Zaman sekarang terlalu wide gitu. Gitu sih, aku nggak bisa kasih jawaban terlalu konkret untuk ini ya. Nah kalau terus untuk orang anak-anak muda nih, Gen Z, milenial, kan sekarang memang dunianya, I just met someone, dia baru lulus dari Berkeley kemarin. Terus just Kalau musik. Finance dong. business di Berkeley gitu. Kalau kakaknya sekarang di USC gitu. Nah dia bilang dia baru selesai tahun lalu. Saya bilang what do you do the time being?
Dia bilang aku kerja untuk di AI company untuk nanganin complaints dan lain sebagainya. Nah sekarang itu saya bilang coba can you explain it to me? Ya kok dulu kita orang komplain manual kan, lewat email, by call. Nah sekarang semua by AI. Jadi disaring AI, nanti AI-nya udah saranin begini-begini, terus nanti company-nya cuma kasih arahan dikit nih ke sini. Wah gila luar biasa banget ya. Itu efisiensinya lu juga semakin luar biasa. Pasti. Nah ini kan dunia kita tahu memang lebih ke arah sini. Betul. Terus I ask her gitu, lo kan di Amerika ini kan very competitive karena company-nya di sana, dia di sini tapi kerja di sana. Kan very competitive, kok bisa leading? Dia bilang karena company-nya itu memang udah bergerak di data IT dari dulu. Nah sekarang my question, kita kan juga sama, kita lebih ke arah IT, udah ke arah AI saat ini. Nah untuk anak-anak muda ini kan untuk cari kerjaan ini nggak mudah dengan teknologi yang sangat cepat berubah gitu. And in your experience-nya kita bicara milenial sama zilenial ya, nggak kita bicara generasi X sama baby boomer gitu. Gimana menurut Theo? Menemukan pekerjaan yang tepat gitu dan gimana caranya in this eranya gitu loh. Menurutku ini sebenarnya apply ke setiap era sih ya. Yeah. Maksudnya kita harus tahu temanya ke depan apa. Yeah. Kita harus tahu momentumnya lagi mana. Dan di tiap era itu kan ada cheat jobnya, ada cheat code-nya gitu loh. Zaman dulu mungkin ekspor impor dan perdagangan tuh cheat code. Yeah, Karena nggak banyak orang dapat akses keluar. Trading. Lo punya privilege, lo masukin, nggak ada yang bisa copy paste lo, semua ambil dari lo selesai. Ya, ekspor impor trading Ya, gitu ya. ada juga kemarin mungkin 5 tahun 6 tahun terakhir momentumnya adalah di e-commerce karena semua e-commerce bakar duit. Lu nggak mungkin jualan nggak laku dah, orang semuanya dihajar terus itu ratusan miliar disupport supaya lo punya transaksi naik. Kan berarti kalau di dalam momentumnya lo pasti kedorong juga tuh. Ya kan, orang cashback lah, free ongkir lah, segala macam. Semua tuh ada momentumnya dan mungkin momentum-momentum sekarang ke depan ya kita ngomongin era digital. Cheat code zaman sekarang mungkin salah satunya juga social media. Zaman sekarang mungkin orang satu posting dibayar 50 juta ada. Orang satu kali ngisi acara dibayar 50 juta ada. Sedangkan kalau kita mau ngomongin wah 50 juta aja orang mau kerja harus mungkin 15 tahun minimal kerja. Itu pun kalau excellent gitu loh. Atau mungkin kalau di perusahaan konsultan sama banking mungkin beda cerita gitu ya. Nah maka menurutku ya untuk Gen Z sekarang karena kita juga akses kemana-mananya besar, ya mau gak mau kita harus adaptif ke temanya sih. That's good. Gitu loh. Jadi kalau ditanya exact jobnya apa ya nggak ada, tapi kita ya bangun pondasi, ini bagian dari bangun pondasi. Maksudnya Gen Z sekarang ditanya sosmed nggak ngerti, nggak mungkin dong. Kita sekarang mungkin masuk Gen Z aja kalau atasannya mungkin umur 40 misalnya, ketemu karyawan baru masuk Gen Z, mungkin nanyanya apa? Sosial media company kita menurut kamu ada ide nggak? Padahal mungkin Gen Z-nya tidak berhubungan di sosial media. Tapi mereka pasti relate-nya, oh nih Gen Z pasti ngerti ini dan ini. Ya dong. Gimana menurutmu ya? Itu ya kita harus menguasai, setidaknya kita harus tahu lah gitu sih menurutku. Jadi kalau paling nggak mereka harus menguasai era digital. Aware, harus ngikut lah. Harus ngikut. Bukan berarti harus deep dive atau harus jadi spesialis di sana, tapi setidaknya harus tahu lah gitu. Ini arahnya tuh kemana gitu. Sama ini aja ya kayak contoh musik sama buku gitu contohnya. Musik, toko CD, kaset segala macam hilang kan? Karena iTunes dan lain sebagainya. Tapi toko buku masih banyak. Iya. Karena iBook ternyata baca buku di screen-nya gadget itu agak-agak pusing. Beda ya. Kalau pengalaman gue ya. Iya. Dan ternyata gue juga bicara sama banyak temen yang senang baca. Itu mereka lebih senang pakai bawa stabilo. Iya. Bawa Ya, buku ya. konvensional. Experience-nya beda ya. Beda, cium bau kertasnya. Iya. Beda banget gitu loh, beda banget. Jadi emang semua momentum dan lain yang lo bilang tadi emang mesti dilihat. Mesti dilihat banget. Harus aware sih. Iya, iya. Karena setiap era ya balik lagi. Ada caranya lah untuk dapat jalan akselerasinya gitu. Tergantung kita di situ nggak. Mungkin kayak 2020 orang-orang yang kemarin punya likuiditas gede-gede dan udah biasa di dunia market, nyemplung ke saham, gila 2 tahun aja mungkin dana pensiunnya udah balik gitu. Ya kan balik tapi lagi ya. Yang lo ngomong sih memang itu lebih, gue paham, masih relate ke kita. Gue masih suka baca buku yang seperti itu. Tapi generasi milenial sama zilenial itu udah ke Kindle. Apalagi di luar negeri. Iya, itu betul. toko-toko buku itu pada tutup semua gitu. Di sini aja masih ada Kindle. Periplus, ada semua kayak gitu. Karena kita masih suka nih kayak gitu. Iya. Tapi anak-anak muda karena satu begini kan bisa ratusan ribuan buku gitu.
Dan itu juga bisa mereka simpen yang penting-penting. Orang pakai gak gitu? Kindo nggak? Nah itu kan kita gampang gitu. Ya temanku banyak yang pakai sih. Tapi gue ngelihat laporan pandangan mata kemarin banyak anak-anak Gen Z masih duduk dan Iya. baca buku di Iya sana. iya. Iya. Masih banyak gitu loh, yang pemandangan yang nggak cuma Di sana satu tuh dua Di mana? di Eropa. Oh di Eropa. Oke. Iya. Orang Indo adaptasinya sebenarnya termasuk telat sih. Jadi Iya. kalau mau dibilang cepet banget perubahannya juga enggak sampai segitunya. Cuman ya kita perlu aware lah. Karena adaptasi teknologi di Indo kalau kita nggak ngabisin duit ratusan miliar mana bisa diadapt sih. Iya. Salah satu yang paling contoh juga yang paling sukses yang kita sekarang pakai terus kan paling Gojek, Tokopedia. Iya. Tapi itu udah hasil bakar duit Oh, berapa banyak iya. untuk bikin kita bisa terbiasa pakai itu gitu. Dan itu kan harus direvisi terus sistemnya. Iya, not that fast Karena juga ada lah. beberapa AI belum bisa lah lawan ibu-ibu komplain lah. Iya. Belum. Setuju. Iya, Karena kalah gua- complicated lah Gue AI-nya. lebih seneng ngomong sama customer service langsung daripada ngomong sama AI. Iya. Lebih cepat gitu kayaknya dapat solusi. Iya, dan apa ya? Apalagi Tapi si kalau ibu-ibu AI lah, itu aduh. lumayan loh dia. Saya kan dikit kayak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu komplain kan lebih baik kita kalah aja udah. Iya. Ibu mau apa? Dia kalau komplain panjang nih ABZ. Tuh. Gitu. Iya. Iya. AI mah, Nanganin lo cuma AI sama AI AI mah lawan ibu-ibu keriting. sama Ame bisa. Nah Theo kan suka kasih edukasi nih ya. Nah aku kan sering dengar-dengar juga ya influencer, selebriti yang juga ikut-ikutan berikan edukasi yang sebenarnya nggak terlalu paham-paham juga gitu. Tapi either for their content atau memang cuman mau nanggepin komen-komen Wave, orang-orang yang wave-nya gitu. Tapi akhirnya banyak yang suka salah gitu, menyesatkan gitu. Tuh contohnya Daryl apa tuh, ingat nggak tuh Daryl yang Oh, ada yang kemarin lagi viral lah. Ada influencer bilang bahwa pembisnis itu dilahirkan, bukan diciptakan, gitu kan. Tapi kan mantan partnernya sendiri kan yang meng-counter itu statement kan, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak banyak influencer sekarang tuh bikin statement tuh dan apa ya pengikutnya tuh ngikutin. jadi pebisnis yang sukses itu tendensinya yang karena memang sudah dilahirkan, Dilahirkan seperti tuh. itu. Selain itu mungkin kok ada nggak kayak statement-statement yang menyesatkan menurut Koko yang terganggu selama ini? Sebenarnya kalau mau ngomongin influencer itu sebenarnya sama aja dengan Aku bawa contoh. Ini bukan contoh mau ke arah agamis ya. Ya. Tapi nggak usah influencer lah. Pendeta aja banyak versi lah. Maksudku. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena itu aja kita ngomongin hal yang tidak berbau monetize langsung. Ya. Kita ngomongin hal-hal yang berbau pengalaman hidup. Ya. Gitu loh. Maksudku setiap orang punya cara mereka sukses. Ya. Menurutku yang susah itu dua kalau zaman sekarang. Pertama, tidak mungkin ada influencer yang apply to all. Karena jalan hidup orang beda-beda. Gitu loh. Kita nggak bisa mengcounter itu. Kalau di pengalaman dia sukses dengan cara itu, ya good for him or good for her gitu. Tapi bukan berarti semua orang harus dengan itu. Mungkin itu kita yang nonton harus aware, yang ngomong juga harus aware. Oke. Bahwa jalan setiap orang itu berbeda. Ya. Tidak mungkin sama gitu. Yang kedua adalah kepentingan. Kita yang nonton juga kadang harus ini aware maksud, kepentingan Nah ini. dari orang gitu. Kepentingan orang beda-beda, purpose Nanti orang ada beda-beda, poin terakhir tuh nanti kita intensi bahas orang kepentingan. beda-beda gitu maksudku gitu. Kenapa? Kadang kok kayak ini kayaknya arahnya A ya. Ya kepentingannya dia apa? Yang ini arahnya B ya. Ya kepentingannya dia apa? Purpose-nya dia ngomong itu apa? Itu kan itu yang akan mungkin membedakan lah dan akhirnya membuat kita yang mungkin nonton bingung. Ini kok inkonsisten ya, yang ini begini. Ya iyalah. Yang ngomong orang yang beda, yang ngomong kepentingan orangnya beda. Iya nggak mungkin sama gitu loh. Tergantung kita harus tahu kepentingan kita nonton mereka apa. Ya. Yang pertama. Yang kedua, apa yang bagus dari mereka yang kita bisa ambil untuk naikin values kita. Udah itu aja. Mereka mau ribut kayak mereka mau apa. Urusan mereka. Kita kan penonton enak. Bayar kagak dapat bagusnya aja asal kita pinter filtering. Tapi itu masalahnya kan kalau yang bicara influencer ya, terus mereka mengagumi orang itu kan mereka gampang sekali terpengaruh tuh ya. Ya. Aku rasa semua hal begitulah. Ketika orang jago storytelling, pasti pengikutnya banyak. Udah, that's it. Kayak ini Ozzy Osbourne.
Dia pernah tulis lagu judulnya Suicide Solution. Oke. Dia tulis lagu itu tuh buat temennya yang meninggal. Namanya Bon Scott, vokalisnya AC/DC. Waktu fansnya ngeliat judulnya Suicide Solution, kan jalan keluarnya Iya. bunuh diri Di artinya. framingnya negatif. Ada fansnya yang bunuh diri. Oh. Padahal lirik lagunya kalau dilihat dengan jelas itu dia lagi ceritain temennya yang namanya Bon Scott dari AC/DC. Seperti itu. Jadi benar yang Theo bilang. Influencer kalau ngomongnya negatif terus Bisa tiba-tiba good storyteller lagi apa? good storyteller terus fansnya tergila-gila banget bisa langsung ikut. Pasti. Karena manusia tuh lucunya semuanya sebetulnya cari pegangan. Tergantung pegangnya kemana aja. Bergandengan. Gak usah kasus, Merah. Bumi kan merah. Oke. gak usah kasus real. Ah, Anime lah. Kemarin ada anime namanya Jujutsu Kaisen. Itu kan ada filmnya di Netflix ya, lagi cukup terkenal. Ada satu tokoh yang dibangun ceritanya paling hebatnya, paling kerennya. Semua orang ngefans sama dia, semua orang ini. Ketika di anime itu dia mati, yang bikin upacara kematiannya banyak satu dunia. Hah? Masa? That's how Tapi story. anak-anakku juga nonton itu. Iya, ikut banget tuh. iya, aku aja yang beli pajangannya pas dia mati berhenti beli pajangannya. Kayak ada kekecewaan juga. Kenapa mati nih? luar biasa. Ini gue suka banget nih gitu kan. Iya, that's how storytelling impact Yes, kita punya yes. personality karena kita manusia emosional kan. Kita makhluk emosional. Kita beli sesuatu tuh karena emosional bukan karena mikir. Kalau enggak semua orang udah kaya. Makanya kan yang apa memperlengkapi salesman itu dibilang jual harus menyentuh Pasti, emosinya, makanya kan gitu. semua yang kita dengar bukan knowledge-nya aja. Zero gitu, to atau hero, produk. pasti kayak Iya. gitu. Ntar yang kita dengar, oh iya ya dalam waktu singkat ini dia bisa sampai kayak gini. Mungkin kalau kita dengar waktu singkat dia bisa nyampe kayak gini, kita belum kena. Ditambahin aja story-nya sama dia nih. Iya setelah kayak gini berjuang sampai sini, sekarang gue bisa iniin orang tua. Gue bisa dimasukin aja terus Iya, nih storytelling story-nya, yang iya. yang mungkin dia belum tentu lakuin nih. Iya. Ya. Iya dong, kan namanya storytelling. Ya. Kena. Ya, Gitu, banyak makanya- acara-acara yang katanya real ini juga akhirnya jadi ada storytelling kan. Iya. Kayak rekayasa gitu loh. Iya, susah lah. Tapi kalau aku lihat Theo-nya ya, so far kan banyak orang tuh suka kasih gimmick, suka bikin apa ya production tuh harus bagus. Something I see in you gitu, something yang cuman real, authentic, tapi apa ya your integrity, the values, Mungkin karena purpose-nya the baik lagi. content-nya, and then kamu tuh sangat praktikal kan ngomongnya kan kayak ini, poin 1, 2, Iya, 3, nggak bertele-tele. tapi cepat banget gitu, apapun bisa tiba-tiba 1, 2, 3. Kan dari kenalan tadi dia udah bilang I'm a practical Iya. guy. Oh gitu. Kalau you are complicated guy. Complicated guy. Complicated guy. Bio WhatsApp ya. Iya. Tadi kan dia bilang dia komplain kayak ibu-ibu juga kan complicated kan. Mungkin purpose-nya kali. Kan Iya. makanya tadi aku bisa bilang tergantung kepentingannya Ya, kalau apa. kita kan punya purpose, dia purposeless. Definisi tidak kaya itu balik lagi ya. Kebutuhan terpenuhi nggak? Terpenuhi. Kalau kebutuhan terpenuhi tidak punya karunia menikmati ya kita harus belajar membangun habit dan mendoakan sampai kita terbiasa bisa menikmati. Oke. Kalau enggak sampai ke atasnya pun nggak akan ada rasanya. Punya duit lebih tenang nggak? Pasti lebih tenang. Punya duit itu memberikan kita pilihan. Misal kita hari ini ada keluarga sakit, harus biaya rumah sakit orang tua misalnya, bantu. gitu ya. Ini kita nggak punya uang nih gitu ya. Ada kesempatan nih, mau nggak kerja? Tapi lu harus ke luar kota. Udah keluar kota lu harus begadang. Udah begadang 3 bulan lagi lu baru boleh pulang. Dalam hati kan, wah gila nih capek banget ya ini. Tapi mau nggak mau kebutuhan harus ambil. Tapi kalau kita punya uang kita bisa pilih, gitu loh.